Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardianti AS Beda, NIM 1803030099. Saya sosiologi kelas B semester 7 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview buku kelima saya yang berjudul Bagaimana Pandemi COVID-19 Mengubah Masyarakat. Ini adalah tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Langsung saja kita ke materinya. Semenjak pecahnya pandemi COVID-19, semakin banyak orang telah mencari solusi atas berbagai masalah kompleks yang di dunia tiba-tiba menghadapi masalah yang paling mendesak sekarang. Tampaknya adalah menemukan vaksin yang akan membebaskan umat manusia dari ancaman langsung COVID-19. Tetapi solusi lainnya mengenai ekonomi, iklim, dan semua jenis masalah telah muncul dengan urgensi yang hampir sama besarnya. Isu ekonomi mengacu vitalitas berbagai jenis perusahaan dan masalah ketenagakerjaan terkait, dan mereka berbaur dengan isu-isu terkait iklim tentang pariwisata dan perjalanan global. Tetapi juga berkaitan dengan perjalanan yang menggunakan energi, rumah tangga, dan industri. Isu-isu sosial lainnya menyangkut organisasi perawatan, kesehatan, dan tinggal lebih dekat dengan rumah. Sifat dan organisasi pendidikan dan penelitian, moto Universitas Tilburg, memahami masyarakat, tampaknya menjadi lebih relevan dari sebelumnya, mengingat bahwa kami adalah yang berpartisipasi dalam bidang ilmu sosial dan perilaku, dan oleh karena itu dilengkapi sepenuhnya untuk menjelaskan banyak fenomena yang dihadapi masyarakat. Ini memberi kontribusi bantuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, untuk memecahkan nomor masalah sosial dengan melakukan ini untuk mewujudkan moto universitas tersebut. Pada hari Kamis 27 Februari 2020, Televisi Nasional Belanda menayangkan program informasi khusus virus COVID-19 yang melanda beberapa negara juga di Eropa. Setelah wabah awal di kota Cina, Wuhan, sejauh ini tidak ada pasien yang terdaftar di Belanda. Setelah video singkat tentang virus, pembawa acara program Rob Trip tiba-tiba berkata, "Mr. Bruin, kamu sedang diberikan catatan." Kesimpulannya bahwa penyebaran virus di seluruh dunia menunjukkan bahwa masyarakat kita telah menjadi benar-benar global selama beberapa dekade terakhir. Dengan segala kekurangannya, dia menekankan bahwa krisis virus corona mempengaruhi seluruh dunia, di bawah satu-satunya cara untuk menang adalah untuk datang dan dengan pendekatan kolaboratif, mulai dari tingkat kehidupan individu, mulai dari tingkat planet kita sebagai organisasi global. COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda umat manusia, karena pandemi bagaimanapun tidak berkembang dengan baik karena kami tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi di masa lalu dan tidak belajar dengan mudah dari deskripsi, dan karena itu gagal untuk mengambil keuntungan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi sebelumnya. Selain selama Perang Dunia I dan II, tidak ada lawan yang jelas dan nyata. Virus corona bertindak sebagai pembunuh dan penyeimbang yang tak terlihat, dan apapun itu, seseorang bisa menjadi korban akibatnya. Setelah krisis berakhir, kita semua selamat diakui, kita semua mengerti bagaimana itu dimulai pada Desember 2019. Tetapi bagaimana akhirnya tidak jelas, dan itulah yang sulit dihadapi orang dengan menggunakan sains untuk menjelaskan kepada
semua orang apa yang terjadi, untuk memberitahu kami yang dari banyak skenario kemungkinan besar akan berkembang dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. Pada saat yang sama, negara mengambil alih kendali dan kepemimpinan. Ada para ilmuwan yang menganalisis perbedaan di seluruh dunia antara pendekatan berbagai negara mencoba mengambil untuk menangani dan melawan krisis. Ada yang kurang lebih otoriter, negara-negara yang tampaknya berbasis dalam pendekatan seperti Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Di sisi lain, ada negara-negara demokratis, tetapi mereka juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dan pendekatan mereka. Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris gagal karena tindakan mereka tidak memadai dan terlambat. Italia mengalami masalah sangat awal dan sangat terpengaruh oleh virus, sedangkan Jerman dan New Zealand jelas terlihat berhasil. Ia membawa kita ke pusat pengamatan bahwa tidak hanya jenis pemerintahan yang menentukan apakah pendekatan ini berhasil, tetapi juga kepercayaan yang diberikan warga kepada pemerintah mereka dengan langkah-langkah yang diambil. Saat kita menuliskan kata-kata, dunia mengharapkan salah satu yang terdalam. Sebagai intervensi yang mempengaruhi masyarakat seperti yang kita ketahui, sebagai kontribusi dalam volume ini akan menunjukkan intervensi selanjutnya dapat memperburuk keadaan saat ini. Urusan menonjolkan kekurangan dan kelebihan, atau mungkin mengarah pada yang baru dan situasi yang lebih baik. Saat ini banyak orang khawatir tentang masa depan NS, pengenalan, penguncian, dan langkah-langkah jarak sosial membuat orang merasa depresi dan kadang-kadang terang-terangan membenci normal baru apa adanya saat ini dirujuk. Dalam volume ini kami menggunakan kata umum dalam berbagai arti sebagai disebut dengan penekanan umum pada nilai dan sumber daya bersama, baik dalam arti metaforis abstrak seperti dalam arti fisik kehidupan nyata. Dimulai sebelum krisis corona, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah generasi baru umumnya tidak memiliki prospek yang lebih baik daripada orang tua atau kakek nenek mereka. Hal ini berlaku untuk keamanan kerja, hak, hutang, pensiun, kemampuan untuk membeli atau menyewa rumah. Dan sebagai akibatnya, dampak ini semua pada pembentukan hubungan dan keluarga. Sedangkan lansia tidak diragukan lagi terkena dampak paling parah oleh COVID-19 dalam hal kesehatan. Kesepian orang-orang muda sangat berpengaruh oleh pembatasan tentang pergi keluar dan berkumpul, penguncian sekolah mereka dan pendidikan, dan perkembangan ekonomi pengangguran di kalangan muda yang bekerja kontrak sementara meningkat tajam karena mereka adalah yang pertama dibuat berlebihan. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk saat ini adalah bagaimana melanjutkan dari sini. Tidak ada yang mudah peta jalan yang tersedia untuk kesamaan baru. Tetapi kami mungkin ingin menggunakan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan remaja. Pembangunan berkelanjutan adalah cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua mereka mengatasi tantangan global yang kita hadapi, termasuk yang terkait dengan kemiskinan. Ekosistem yang menghubungkan pemerintah daerah, industri, warga, dan pengetahuan institusi dalam apa yang disebut konfigurasi quadruple atau multi-helix. Sebagai yang baru, fungsi utama dari apa yang disebut
generasi keempat. Di samping 3 fungsi utama pendidikan, penelitian ilmiah, dan dampak yang ada pencintaan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga kita selalu dilindungi, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, taati protokol kesehatan, dan sehat selalu. Terima kasih.